kayak apa sih fams rasanya disambal petir? Kalau bingung ngebayanginnya, mungkin kuliner satu ini bisa bantu jadi jawaban. Rasa pedas yang teramat sangat, katanya sih udah mirip seperti bibit kesambar petir. Meledak gitu deh di dalam mulut. Sate kambing spesial ini punya potongan daging yang besar-besar. Daging kambingnya lembut, nggak ada perlawanan. Maklum deh, yang dipakai jenis kambing muda. Aroma perengus yang khas juga udah nggak ada. Kalau mau yang berkuah, tongseng petir juga bisa dicoba. Jangan tanya apa rasanya, pedas bagai kesambar petir. Nikmatnya bikin nagih. Siapkan minuman dan mental buat perut. Ayo, siapa yang berani? Sate petir bukan sekedar nama. Dalam satu tusuk ada irisan cabai rawit beserta biji yang gak bisa dihindari. Bumbu kecapnya juga terasa manis. Pedasnya tongseng petir juga gak kalah menggoda. Kalau mau coba, silakan datang ke Jalan Ring Road Selatan, Kota Yogyakarta. Di sini sate petir Pak Nano pedasnya melegenda, siap menyambar lambung kita. Buka sekitar pukul 10 pagi, sate petir Pak Nano nyaris ludes sebelum gelap tiba. Berjualan sejak tahun 1984, di sini hanya menu dari daging kambing yang tersedia, mulai dari sate, tongseng, tengkleng, gulai, hingga nasi goreng. Sate petir Pak Nano nggak jauh beda dengan jenis sate kambing yang lainnya. Daging kambing muda dalam tusukan dibakar dengan arang dan anglot tradisional. Bikin rasanya makin spesial deh. Semua pesanan sate dan tongseng, Pak Nano sendiri yang meraciknya. Oh iya, nama sate petir lahir justru dari pelanggan. Sensasi pedas dari irisan cabai rawit buat pelanggan sering berucap, kalau pedesnya iki koyo disamber beledek. Yang artinya pedasnya kayak disamber petir, fans. Bagi yang pengen pedasnya biasa saja, di sini ada level-levelnya kok. Mulai dari level PAUD atau taman kanak-kanak, level SD, SMP, SMA, sampai level profesor yang super pedas. Tinggal pilih deh, mau kayak anak TK yang takut pedas atau jadi profesor. Hihihi. Untuk seporsi harganya murah kok, fans. Semua level pedas harganya sama, mulai dari Rp25.000 aja, fans. Para pecinta pedas, kumpul di sini yuk. Ada olahan ikan berbalut sambal spesial dari dapur Umia. Ini loh fams, bandeng presto sambal roa. Dari namanya aja, menu ini perpaduan dua jenis olahan ikan yang berbeda. Dari penampakannya, udah kebayang juga dong pedasnya kayak apa. Cabai semua tuh di atasnya. Hihihi. Bandeng presto sambal roa jadi kreasi menu masakan sehari-hari warga di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perpaduan lembut dan lunaknya bandeng presto khas Semarang menyatu sempurna dengan pedasnya sambal roa yang gurih menggoda. Sambalnya nggak kaleng-kaleng, fams. Cabainya melimpah, ikan roanya juga terasa banget. Semarang yang berbatasan dengan Laut Jawa terkenal memang cukup kaya hasil lautnya. Daerah Semarang juga banyak terdapat tambak ikan bandeng. Gak heran kalau kuliner ikan di Semarang banyak kreasinya. Semua nikmat tiada tara. Kalau untuk makanan sehari-hari, bandeng presto sambal roa cocok banget deh. Ikan bandeng presto mungkin mudah dicari, tapi kalau ikan roa agak spesial di sini. Untuk pelengkap sambalnya, bawang merah, cabai merah, rawit, garam, dan gula merah. Gampang kan? Udah sekitar 5 tahun usaha rumahan sambal ikan roa dari Semarang mulai diproduksi. Di Indonesia ada anggapan makan nasi tanpa sambal terasa kurang nikmat. Sejak dibawa masuk para pelaut Portugis dan Spanyol ke Asia Tenggara di abad ke-16, cabai mulai menjadi bahan pembangkit selera makan, terutama saat diolah menjadi sambal. Pada awal masa itu, fams, masyarakat biasa memberi sentuhan cita rasa pedas pada masakan dengan memakai jahe, cabia atau cabai Jawa, dan merica atau lada. Oh iya, sebelum diulek halus, irisan cabai dan bawang dimasak setengah matang. Fams, ikan roa adalah ikan khas dari Sulawesi Utara. Sebagian masyarakat kita menyebutnya dengan nama ikan julung-julung. Untuk diolah menjadi sambal, ikan roa harus diasapi terlebih dulu. Lanjut disuir, dipisahkan tulang, daging, dan kulitnya, fams. Biasanya sih yang dipakai untuk proses selanjutnya cuma bagian dagingnya aja. Tapi duri dan kulit ikannya juga bisa kok dipakai. Tumbuk daging ikan roa asap hingga halus. Bagi yang suka sedikit bertekstur, gak usah sampai halus ya. Lanjut, fams, waktunya ngulek sambal. Sambal roa dari Semarang ini nggak pakai ribet. Mulai dari bahan sampai cara buatnya, tinggal ulek halus aja. Beres, fans.
Oh ya, dibanding ikan roa, ikan bandeng jauh lebih populer di Semarang. Mulai dari yang diasapi sampai yang di presto, tinggal pilih aja. Cukup goreng ikan bandeng tulang lunak ini sampai kulit luarnya terlihat renyah. Fans, sambal roa dari Semarang adalah jenis sambal matang. Sebelum dikonsumsi, sambal ulet dimasak kembali bersama dengan ikan roa asap yang juga udah halus. Yakin deh fans, begini aja udah enak banget. Makan pakai sambal roanya aja nikmat, udah lebih dari cukup. Kalau warna sambal udah berubah gelap dan semakin berminyak, waktunya bandeng presto masuk. Kali ini masaknya nggak lama-lama fans. Cukup bandeng dan sambal roa tetap sempurna, udah bisa diangkat. Wanginya itu loh fans, bikin gak sabar buat disantap. Mantap lah. Fems, kalau cari yang segar-segar, Magelang punya yang kita incer nih. Sop garang asam dari Mesastila bisa kita coba. Kalau biasanya garang asam terbungkus daun pisang, yang ini udah siap makan. Mantep nih, dagingnya banyak. Pelengkapnya juga bikin ngiler. Sejuknya hawa udara di Mesastila membuat sop garang asam cocok disantap kapanpun kita mau. Pagi, siang, sore, atau malam hari, gak merubah rasa sama sekali. Asam segarnya kuah bening ditambah tebal lembutnya daging sapi bisa jadi penambah energi dan bikin hati happy. Wajib deh buat dicicipi. Hampir 20 jenis bahan bisa dipakai untuk ngebuat sop garang asam ini, fams. Cita rasa asamnya juga nggak nanggung-nanggung. Belimbing wuluh, jeruk nipis, dan asam jawa semua dipakai buat dampingi daging sapi. Bahan dan bumbu inilah yang bikin beda sop garang asam dari Mesastila Magelang. Cita rasanya kuat dan berempah, mirip sama masakan dari India. Dengan skala 1:1, kapulaga, ketumbar, jinten, bunga lawang, dan kayu manis dihaluskan. Racikan bumbu ini, fams, punya nama garam masala dan menjadi kuncian bumbu rempah masakan khas dari India. Dalam bahasa India, garam berarti panas dan masala artinya rempah-rempah. Racikan rempah ini bisa bikin hangat tubuh, fams. Yakin deh, perpaduan cita rasa India dengan bumbu khas Nusantara ciptakan kombinasi yang istimewa. Nah, ini dia juga yang wajib ada, belimbing wuluh. Asamnya nggak bakal garang kalau nggak pakai si ijo kecut ini, fams. Supaya lebih seimbang, pakai sedikit irisan jahe geprek juga ya. Uniknya, fams, sop garang asam pakai kentang nih. Ya, namanya juga sop. Hihihi. Waktunya tumis-menumis. Masukin semuanya kecuali kentang dan bumbu garam masala. Kalau sudah mulai wangi, masukkan asam jawa dan air. Sip lah, waktunya kasih bumbu perasa. Lada garam dan gula udah biasa. Yang bikin beda tentu bumbu garam masala. Nggak perlu semuanya, cukup 1-2 sendok makan aja. Udah kuat rasa dan aromanya. Terakhir, tinggal masukkan daging sapi dan kentang. Di beberapa daerah, sajian garang asem ada juga loh yang pakai ayam atau daging kerbau. Pokoknya tergantung dengan selera dan budaya setempat. Berhubung daging sapi udah direbus, proses memasak sop garang asem cuma butuh waktu 15 menitan sampai bumbu matang dan meresap. Sop garang asam siap disantap. Gak lengkap rasanya berkunjung ke Yogyakarta kalau belum coba bakmi Jowo yang kuahnya segar dengan isian ayam yang melimpah. Kalau mau buat sendiri di rumah, ini dia bahan yang diperlukan. Untuk bakmi Jowo, ayam kampung sudah jadi ciri. Mie basah untuk bakmi Jowo Mbah Harjo juga hasil bikinan sendiri loh, fams. Rasa dan kualitasnya lebih terjaga. Sebagai salah satu makanan khas dari Jogja, bakmi Jowo dulunya memang dikenal hanya dengan nama bakmi godog. Bumbu yang dipakai nggak pakai ribet, cuma bawang putih dan kemiri yang diulek halus saja, fams. Dari sejarahnya, bakmi Jowo berasal dari daerah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Biasa dijual dengan gerobak menjelang senja, bakmi godog alias bakmi Jawa mulai menyebar dan digemari di mana-mana. Bumbu yang sederhana dengan suwiran ayam kampung yang gak nanggung-nanggung buat bakmi Jawa makin menggoda. Enak dah. Fams, udah hampir 10 tahun bakmi Jawa asli Jogja mulai diproduksi. Tergolong belum lama, tapi inovasinya gak berhenti. Bakmi Jawa dalam kemasan kaleng cuma salah satunya, fams.
Walau bumbunya sederhana, bakmi Jawa yang selalu dimasak dengan arang dan tungku tradisional hasilkan cita rasa yang berbeda. Lebih wangi, lebih enak, fams. Oh iya, kalau mau pakai telur baiknya jangan langsung diaduk. Biarkan agak matang sedikit supaya cita rasa kuah nggak jadi amis. Nah, kalau kubis dan sayuran lain sudah mulai layu, bakminya bisa dimasukkan. Memasak bakmi Jawa cukup sebentar, sekitar 15 menitan aja udah matang. Kadang yang bikin lama penjual bakmi Jawa biasa memasak satu persatu porsi pesanan pelanggan. Kalau masak pesanan sekaligus banyak, kurang sedap, fams katanya. Bakmi Jawa atau bakmi godok khas Jogja dengan hasil jadi kuah yang kental dan sedikit biasa disebut bakmi nyemek. Kalian suka yang mana nih? Orang Jogja yang bermukim di Gunung Kidul pasti tahu banget nih sama tiwul. Jauh dari kesan jadul, tiwul yang satu ini mantul, fams. Mantap betul. Cake tiwul kekinian hadir dengan 9 variasi rasa. Jadi oleh-oleh baru khas Yogyakarta yang cocok disantap orang tua atau anak muda. Walau berbahan dasar dari gaplek atau tepung tiwul, kue yang ini hadir dengan penampilan cantik yang menawan. Bikin penasaran. Dari 9 variasi, rasa taro blueberry jadi paling digemari. Warnanya ungu, tekstur kue renyah, dan lembut jadi satu. Cita rasa talas atau taro dengan manis asamnya blueberry menyatu dengan lapisan cake yang terbuat dari tepung tiwul atau singkong. Kue ini, fams, jadi kombinasi sempurna bahan baku kuliner jadul dengan cita rasa kekinian. Coba sendiri deh, biar yakin. Singkong menjadi bahan baku utama baik untuk tiwul yang asli maupun cake tiwul kekinian. Bahan pelapis dan penghias krim ada rasa taro, blueberry, crispy ball, sugar dough bubuk, serta buttercream. Fams, singkong terbaik yang jadi bahan bakunya dikupas, lalu dijemur sekitar seminggu hingga kadar airnya nggak bersisa. Berhubung bolu tiwulnya udah jadi, tinggal menghias aja nih, fams. Cake tiwul dibuat berlapis, fams. Di antara lapisan bolu ada sugar dough dari gula yang manis juga renyah. Jangan lupa, tiap lapisnya diolesi campuran krim taro dan blueberry. Sejak tahun 2018, cake tiwul kekinian mulai dipasarkan, fams. Tiwul yang identik dengan penganan orang desa tampil lebih gaya. Di tanah Jawa, tiwul punya sejarah panjang. Menjadi penyelamat nenek moyang kita saat krisis pangan di musim kemarau. Maklum deh, singkong yang jadi bahan baku tiwul mampu tumbuh di lahan tandus. Sebagai jajanan pasar, tiwul biasa tersaji dengan topping gula merah cair dan parutan kelapa. Kalau udah kayak begini, tiwul jadi naik kelas. Enak loh, fams. Kalau mau menikmati hangatnya kopi dengan suasana asri ala pedesaan, silakan datang ke sini. Bukan cuma kopi yang udah diseduh saja, menikmati langsung biji kopi dengan gula merah jadi terasa mewah. Biji kopi yang sudah di roasting ini, fams, emang terasa pahit. Sentuhan gula Jawa menjadi kombinasi yang istimewa. Namanya aja kopi candy, jadi rasanya persis kayak makan permen kopi dengan kearifan lokal, fams. Manis pahit, kriuk-kriuk gitu deh kalau dikunyah. Oh iya, jenis kopi ini adalah kopi Robusta. Dibanding dengan Arabica, Robusta punya tingkat keasaman yang lebih bersahabat. Kopi Robusta juga punya kadar kafein yang lebih tinggi, sehingga rasanya sedikit lebih pahit. Tapi enak kok, fams. Terletak di ketinggian sekitar 680 meter di atas permukaan laut, agrowisata Kopi Mesastila berlokasi di Losari Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari sekitar 22 hektar luas areanya, hampir separuhnya kebun kopi, fams. 90% diantaranya ditumbuhi kopi jenis Robusta. Kalau kesini, fams, kita juga bisa disuguhi proses pengolahan biji kopi secara langsung. Panen kopi biasanya awal musim kemarau atau akhir bulan Juni sampai September. Buah kopi hasil panen kemudian dijemur selama 10 harian hingga nampak biji kopinya, fams. Biasanya sih dari 12 ton biji kopi basah hanya menghasilkan 3 ton biji kopi kering. Kalau sudah kering, sangrai atau roasting jadi proses selanjutnya. Pakai alat putar sederhana dengan perapian kayu bakar.
biji kopi yang disangrai bisa terasa lebih harum dan matang sempurna. Selama sekitar 2 jam, biji kopi bisa menghitam dan tandanya udah matang, Fems. Fems, sejarah kopi di Indonesia katanya bermula pada tahun 1696. Saat itu, Belanda melalui VOC mendarat di Jawa membawa kopi dari Malabar, India. Kopi yang pertama kali dibawa itu adalah jenis Arabica. Jadi jangan salah sangka ya, walau Indonesia masuk ke dalam 10 negara penghasil kopi terbesar di dunia, tanaman kopi awalnya bukan komoditas asli dari Indonesia. Dari jenis Robusta sampai Arabica, negara kita tercinta menghasilkan hampir 650.000 ton kopi per tahun, yang terbesar keempat di dunia. Mantap ya! Sip lah, kalau udah digiling halus, tinggal seduh aja nih Robusta dari Mesa Stila. Jam tangan gak cuma jadi penunjuk waktu belaka. Buktinya masih banyak yang pakai jam tangan, tapi janjian tetap aja ngaret. Hihihi. Zaman sekarang jam tangan lebih kepada nilai estetika. Pemakaiannya menjadi penunjang penampilan supaya lebih bergaya. Ini dia referensi jam tangan keren yang bisa menambah rasa percaya diri. Bahan bakunya terbuat dari material kayu dan kombinasi kain nuansa etnik. Unik dan keren bingit. Detil dan kerapihannya terlihat istimewa, walau pembuatannya hanya skala rumahan. Kreatif deh, Fems. Dari lembaran papan kayu inilah yang jadi bahan baku utamanya. Asalnya dari limbah kayu yang tersedia di sekitar Jawa Tengah. Biar kata limbah, kualitas bahan bakunya tetap dijaga. Kayu lokal seperti nangka, mindi, mangga, jati, hingga sono keling jadi pilihannya. Bahan yang udah terpotong kecil sesuai kebutuhan kemudian dihaluskan. Dengan begini, pola serat pada kayu jadi semakin nampak. Proses pembuatan jam tangan ini, Fems, nggak sepenuhnya sederhana. Supaya detailnya lebih sempurna, ada sentuhan teknologi. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi, pola manual dengan tangan bisa dilempati. Secara otomatis, mesin akan memotong bahan kayu sesuai dengan pola yang sudah diprogram. Wah, keren ya! Nah, ini dia hasilnya, Fems. Rangka kayu tempat arloji dan mestinya bakal terpasang. Tapi proses belum selesai, tahap penghalusan masih dibutuhkan. Setidaknya proses ini berlangsung 2 kali dengan mesin gerinda dan amplas manual. Pokoknya jangan sampai ada serabut atau kayu tipis yang bisa menusuk kulit. Kalau sudah halus, tinggal disemprot pakai cat aja, Fems. Mau yang berwarna atau natural, semua dibuat tergantung dengan pesanan. Fems, usaha pembuatan jam tangan kayu ini karena kreatif dari anak-anak muda di Yogyakarta mengusung nama Ina Watch. Jam tangan ini mulai eksis di pasaran sejak tahun 2018 lalu. Detil pengerjaan dan kualitas bahan yang terbaik buat jam tangan ini punya harga jual 400 sampai 500-an ribu, Fems. Apalagi strap atau tali jamnya yang terbuat dari kain tenun asli Nusantara. Makin etnik dan makin sempurna pula hasil karyanya. Monggo dibeli ya. Oh iya, Fems, di sini juga ada tempat edukasi yang baik buat anak-anak. Mampir jalan-jalan aja yuk ke kebun binatang mini. Dengan tarif sekitar Rp20.000, kita sudah bisa berinteraksi langsung dengan memberi makan satwa yang ada di sini, Fems. Mulai dari kura-kura, beberapa jenis burung berparuh bengkok, domba, iguana, sampai kelinci dan rusa-rusa juga ada, Fems. Aneka satwa yang ada di sini jumlahnya nggak banyak sih, Fems. Cuma belasan ekor dan jenisnya bisa dihitung jari. Tapi disitulah kita jadi lebih akrab. Cuma sekedar ngasih makan atau bersentuhan langsung dengan satwa bisa banget, Fems. Sebagian jinak-jinak kok, Fems. Yang paling bikin gemes sih kelinci-kelinci ini, Fems. Kerjaannya makan mulu. Persis deh kayak kamu. Hihihi. Mau sekedar berenang atau kumpul-kumpul happy bareng keluarga juga bisa kok, Fems. Kalau tertarik, silakan deh langsung datang ke Semarang dan ditunggu loh kedatangannya.
Terima kasih ya fam, sudah sabar menyimak aneka hidangan yang bikin perut lapar. Kalau kalian mau langsung makan besar, silahkan deh sebelum tepar. Hihihi, ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.